banyak orang yang belajar juga menggunakan PHP pertama kali. Karena dengan PHP ini ya sebenarnya cocok ya untuk belajar. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan juga yang menguasai PHP, karena ini kemudahan yang diberikan. Nah, jadi pada sesi kali ini saya akan coba bahas sedikit mengenai framework kode igniter. Ini PHP ya, bahasa pemrogramannya untuk front end dan back end. Untuk teorinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hercules, jadi saya coba skip beberapa. Nah, namun sebelum kita mulai, sedikit perkenalan mengenai BISA AI sebagai Data Science dan Artificial Intelligence Community. Nah, saat ini kita punya beberapa service, bisa dicek di website kita di bisa.ai. Kemudian saat ini kita fokus pada community base ya. Kita rajin mengadakan webinar atau workshop. Setiap hari akan ada webinar dengan topik yang berbeda-beda. Ini pertama kali kita membahas topik mengenai web development. Ya, nanti ke depannya kita akan rutin membahas mengenai web development dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi terus berlangganan channel BISA AI, baik YouTube maupun Instagram, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian kita rajin mengadakan kompetisi sebulan sekali, dan juga ada beberapa riset ya. Kita berkolaborasi dengan Indonesia 5G Ecosystem untuk membuat jurnal ya. Kemudian pembelajarannya dapat diakses melalui youtube.com/bisai. Dan kita ada e-learning yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, tapi untuk web ini belum ada, nanti menyusul kita akan buat. Dan informasinya ada di Instagram maupun di YouTube, serta ada beberapa post dari Medium BISA AI. Oke, mungkin langsung aja kita mulai. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan mengenai konsep dari front end dan back end dalam web development. Nah, kalau kita lihat di sini, front end seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Hercules, ini lebih banyak interaksi desain kepada user ya, di mana ini terlihat oleh user. Sementara back end itu biasanya tidak terlihat oleh user. Jadi biasanya effortnya, ini pengalaman di tim saya, itu kita biasanya kalau di back end effortnya cukup banyak ya untuk logic. Sementara di front end effortnya cukup banyak untuk membuat tampilan yang menarik ya dari sisi UI-nya. Nah, kemudian bisa kerjasama juga dengan UX ya. Mohon maaf sebentar. Oke. Nah, kalau kita lihat, karena front end ini yang terlihat dari user dan back end ini tidak terlihat dari user, atau logiknya di sini termasuk connect dengan database ya dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, sebenarnya bahasanya bisa kita gunakan bahasa apapun. Contohnya misalkan front end-nya PHP, back end-nya PHP juga boleh. Kalau saya biasanya back end-nya Python, front end-nya PHP, JavaScript ya seperti itu. Nah, tapi dengan keduanya PHP juga boleh, tapi mungkin effort kita ya kalau PHP mungkin lebih banyak sekarang ini di front end juga ya. Kemudian ini contohnya, kalau kita lihat biasanya komunikasi antara back end dan front end itu melalui communication method ya. Ini banyak sekali saat ini yang sudah ada ya, tadi sudah disinggung beberapa. Salah satu contohnya adalah dengan JSON ya, ini seperti ini. JSON. Kemudian kalau dulu itu kita masih sering menggunakan XML. Sebenarnya saat ini juga masih banyak ya kita menggunakan XML. Nah, jadi kenapa menggunakan JSON atau XML? Karena pertukaran datanya dari mulai back-end, karena back-end ini kan sebenarnya terhubung ke database ya, data kita di sana semua. Kemudian kita menyediakan kepada front-end ya, datanya, misalnya datanya seperti ini, kita mau menampilkan carousel. Nah, data carouselnya ada di database. Mau menampilkan di front end-nya, yaitu kita kirimkan dengan JSON ya, dengan komunikasinya namanya JSON. Nah, ini kalau di belakang misalkan kita pakai Python, di depannya kita pakai PHP, boleh. Kenapa? Kenapa bisa nyambung? Karena melalui JSON ini. Komunikasi metodenya namanya JSON. Kalau di belakang kita menggunakan Python, di depan menggunakan misalkan AngularJS, ya boleh juga ya, tetap bisa komunikasi ya. Jadi tidak tergantung dari pemrogramannya harus sama antara back end dan front end. Nah, ini contoh lainnya kalau di Android ya, kita saat ini kalau di Android sudah banyak sebenarnya. Android itu termasuk front end. Kenapa? Karena
biasanya logic-logic ada di server. Contoh kita menggunakan beberapa aplikasi, misalnya ojek online misalnya. Nah, itu penyimpanan datanya di back-end. Ya, sorry, penyimpanan datanya mungkin di database, tapi yang mengakses database itu adalah back-end. Sementara untuk Android-nya yang saat ini kita banyak gunakan itu front-end ya, di mana biasanya dari Android itu dia akan membaca data XML ataupun data JSON seperti ini. Nah, kemudian data yang dibaca dirapikan lagi tampilannya menjadi seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya tidak harus web depannya, bisa juga Android, bisa alat IoT, ya, kemudian bisa aplikasi AI, yaitu konsep dari back-end dan front-end. Intinya adalah kalau back-end itu banyak logiknya, ya, connect ke database dan lain sebagainya. Back-end ya tadi. Sementara kalau front-end itu lebih banyak tampilan dan berinteraksi langsung dengan user. Oke, nah hari ini saya coba membahas mengenai kode igniter ya, salah satu framework yang umum digunakan untuk membuat web, baik itu bisa sebagai back-end atau sebagai front-end. Ya, kode igniter ini sebenarnya framework dari PHP ya. Ini Bapak Ibu bisa download kode igniternya di sini ya. Kemudian sudah ada beberapa programmer yang mengubah kode igniter ini menjadi lebih support ke back-end ya. Contohnya adalah ini framework dari Chris Katserguis ya. Ini sudah dimodifikasi sehingga kode igniternya ini sudah support langsung back-end ya. Sudah bisa membuat API secara cepat seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk biasanya kalau PHP kita membutuhkan web server ya. Nah, web server kemudian MySQL, kemudian apalagi dan lain-lain ini sudah disediakan di package dari XAMPP untuk di Windows ataupun di Linux ya atau di macOS. Jadi silakan langkah awalnya adalah Bapak Ibu bisa install XAMPP sebagai web server dan MySQL. Kemudian kita download kode igniternya ya, ini framework PHP, pastikan PHP kita jalan di XAMPP ini. Nah, kemudian kode igniternya kita download, taruh di kita simpan di dalam htdocs ya, agar bisa diakses melalui misalkan localhost ataupun melalui server ya, seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan kode igniter ini? Sebenarnya teknologinya sudah lama ya, namun masih banyak yang menggunakan ya, dan saya pun sampai sekarang masih menggunakan teknologi ini. Sebenarnya sudah banyak ya arsitektur dari web ini. Salah satunya adalah dengan arsitektur MVC atau arsitektur model view controller. Ini suara saya aman ya? Oke. Ya. Jadi arsitektur model view controller ini kalau kita melihatnya secara konvensional atau yang biasa orang gunakan dari dulu ya, sebelum atau tidak berorientasi pada enterprise arsitektur, biasanya ini seperti ini modelnya. Mungkin dibayangkan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kita punya hosting, punya domain, kemudian kita buat webnya. Nah, webnya itu langsung kita akses ke database webnya. Kemudian kita simpan ke dalam hosting itu, dan otomatis jalan ketika kita buka domainnya, misalkan www.okap.com. Nah, nanti kebuka webnya, dan itu misalnya kita tampilkan carousel. Carouselnya ngambil dari database. Nah, di sini kalau kita lihat ini konvensional method ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat web yang kita gunakan ini tidak dipisahkan mana yang back end, mana yang front end. Ini menurut mungkin definisi saya ya, seperti itu. Karena kalau kita pisahkan berarti harus ada dua. Yang satu adalah project untuk connect ke database atau back end, dan satu lagi adalah project untuk ketampilan usernya ya. Jadi kita pisahkan. Kalau di sini konvensional method ini satu project langsung connect ke database seperti itu. Nah, kalau kita lihat model arsitekturnya di sini adalah MVC ya, atau model view controller, di mana model berperan untuk kegiatan seperti menghubungkan ke dalam database jika tadi konvensional method. Kemudian kalau sudah menjadi back end, model ini akan berfungsi sebagai connect ke database. Sementara kalau jadi front end, model ini berfungsi untuk connect ke API-nya. Kemudian controller yang memastikan segala sesuatunya ini berjalan lancar, dan view ini tampilan ke user. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya.
konvensionalnya. Tampilan ke user ditampilkan melalui view, dan akses ke database-nya ini kita simpan di model, seperti itu, MVC. Nah, sementara kalau kita pisahkan antara front end dan back end-nya, ini ada sedikit perubahan arsitektur. Kalau kita lihat, kita bahas dulu dari, ini belum saya ganti ternyata. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, kalau model MVC kita posisikan sebagai back end, artinya adalah view ini biasanya tidak kita gunakan. Kemudian controller ini yang biasanya menghubungkan ke front end, dan model ini yang mengakses database, ya seperti ini. Kemudian kalau dari sisi front end, kalau kita lihat di sini, view ini menampilkan tampilan ke user, dan untuk model ini mengakses ke API backend tadi, seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi arsitektur lengkapnya seperti ini. Kita bayangkan ini adalah front end yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri adalah back end, ya. Di mana back end ini kegiatan akses ke database, ya. Kemudian security-nya ini dimantapin semua di sini. Dan untuk front end ini akses ke API-nya, ya, seperti itu. Dan tampilan ke user. Oke, nah di sini kode igniter, kenapa kita menggunakan kode igniter? Sebenarnya banyak ya framework lainnya, ada Laravel ya dan lain-lain. Kenapa menggunakan kode igniter ini? Kalau tanpa framework sebenarnya bisa kita membuatnya, namun agak lama kalau kita develop, terutama bagi yang baru belajar ya. Sebaiknya kita mengerti sedikit mengenai PHP, kemudian kita coba membuat dengan framework ya. Tujuannya adalah menghasilkan aplikasi enterprise yang dengan cepat dan hasilnya memuaskan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa esensial yang biasa digunakan di kode igniter. Ya, biasanya ini kita menggunakan arsitektur MVC, kemudian ini biasanya fiturnya itu lightweight ya. Jadi kalau modulnya tidak kita gunakan, misalnya web kita tidak mau connect ke database, boleh nggak seperti itu? Boleh. Front end yang benar itu biasanya tidak koneksi ke database. Front end ya Bapak Ibu ya. Sementara back end kita gunakan modul untuk connect ke database ya. Jadi front end connect kemana? Connect-nya ke API atau service. Kemudian kita lihat lagi di sini sudah ada fasilitas security dan XSS ya, atau cross site scripting ya. Jadi sudah ada fitur untuk mencegah adanya XSS, kemudian ada security-nya sudah dijamin oleh kode igniter ya. Kemudian untuk pengiriman email ya, misalkan kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, ini emailnya misalnya ada pengiriman email, nah itu kita menggunakan email class. Kemudian kita juga sudah punya beberapa library ya, kalau di kode igniter itu bisa kita manfaatkan, misalkan untuk graphic design ini kita menggunakan GD ya, dan lain sebagainya. Dan sudah ada beberapa library untuk mempermudah kinerja kita, yaitu misalkan dengan uploading file ya, kemudian pagination. Bayangkan kalau tidak ada kode igniter ya, kita harus buat sendiri pagination kita. Kemudian kita masukkan ke data table. Nah, kalau ada kode igniter ini sudah semuanya disiapkan oleh framework, tinggal kita gunakan seperti itu. Ini sebenarnya banyak fiturnya, Bapak Ibu bisa cek di situsnya langsung di kode igniter. Nah, kita sekarang coba memulai untuk kode igniter ini. Nah, kalau kita lihat, mungkin ini nggak saya demokan ya, karena waktu terbatas. Nanti kita sesi bootcamp-nya ya. Bootcamp-nya gratis ya, silakan nanti Bapak Ibu ikut. Waktunya juga agak lama ya, bisa setengah hari atau sampai 1 hari full. Nah, kalau kita lihat di sini, arsitektur MVC atau model view controller ya. Ini contohnya misalkan kita punya file controller ya. File controller ini ya, ini bahasanya PHP ya, bagi yang baru belajar ini kita buka sintak PHP, kemudian kita buat ada kelas di sini. Nah, sebenarnya ini kelas dan objek tadi sudah dibahas oleh Pak Hercules ya, di data structure ya. Nanti siang kita ada sesi mengenai pembahasan data structure, tapi di Python ya. Boleh Bapak Ibu jika berminat untuk belajar data structure. Oke, kalau kita lihat di sini, kita buat suatu kelas ya, namanya tes ya. Kemudian kelas tes ini kita ambil pewarisan dari CI controller. Nah, jadi segala sesuatu dari kelas CI controller sudah masuk ke dalam tes, di mana kita punya 2 fungsi.
yaitu fungsi index dan fungsi hello ya. Fungsi index ini otomatis kepanggil ketika kita memanggil controller test seperti itu. Dan fungsi hello ini tidak otomatis kepanggil kalau kita panggil test. Kita kalau mau memanggilnya seperti ini. Localhost / nama projectnya /test / hello ya. Kemudian untuk view-nya, ini view-nya lebih banyak biasanya HTML, perintah-perintah untuk desain ya, CSS dan lain sebagainya, ini di dalam view kita simpan. Bisa nggak data dari database kita tampilkan di sini? Bisa. Tapi ada alurnya, Pak. Misalkan dari controller kita ambil ke model ya, model itu dia akan akses ke database. Setelah diambil nyampe di controller, ini akan di forward ke dalam view ya. Nanti dari sini akan dikirimkan ke sini, sehingga dia bisa menampilkan data yang berasal dari database. Nah, kemudian kalau di PHP biasa, itu biasanya kita perlu membuat program untuk connect ke MySQL. Nah, sementara kalau di kode igniter, kita tinggal memasukkan saja informasi hostname, username, kemudian database, ya, dan lain sebagainya. Ini tinggal kita masukkan. Username-nya misalnya root, password-nya apa, dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit menyinggung ke security, sebaiknya untuk MySQL kita, jangan ada username dengan nama root. Ya. Perlu kita hapus, nama root-nya kita ganti dengan nama lain, walaupun sebenarnya itu adalah root, seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat konfigurasi lainnya adalah, kita bisa setup base URL. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita upload project kita ke dalam server, ke dalam cloud, ke dalam hosting, itu tinggal kita setup saja. Base URL-nya apa? Misalkan http bisa.ai, ya seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengubah satu persatu. Misalnya ini connect-nya apa dan lain-lain. Kemudian di kode igniter sudah ada helper. Nah, helper ini membantu untuk load beberapa helper ya, seperti URL, ini biasanya shorten ya, kemudian untuk akses file ya, kemudian kita juga bisa menggunakan libraries ya, seperti connect ke database, menggunakan fitur email, menggunakan session, dan lain sebagainya. Untuk front end biasanya database-nya kalau saya matikan. Kenapa? Karena front end tidak ada connect sama sekali ke dalam database. Ini kalau versi saya. Sementara yang back end kita aktifkan database-nya. Kenapa? Karena back end ini fungsinya adalah connect ke database, logic dan sebagainya. Kemudian email front end nggak ada, hanya ada di back end. Session ini ada di front end ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk kasus front end ataupun back end. Nah, kemudian untuk komen-komen ya, untuk misalkan biasa kalau kita menggunakan PHP misalnya kita ingin menampilkan semua data. Nah, di kode igniter ini sudah ada library-nya ya, sudah ada fungsi untuk menampilkan data. Contoh seperti ini. Saya punya perintah misalnya get student ya. Nah, di mana ini akan mengambil semua data dari table student ya. Kemudian hasilnya kita simpan di query dan kita tampilkan hasilnya. Simpan di dalam data seperti itu. Kemudian cara mengupdate-nya pun cukup mudah ya, seperti ini. Jadi sudah ada library-nya. Tidak perlu kita seperti di PHP biasa kita menggunakan perintah misalkan untuk insert into bla bla bla. Nah, itu sudah ditangani oleh kode igniter. Ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kita masih bisa menggunakan ya perintah misalnya insert into, update from, kemudian delete from ya. Itu bisa kita masih gunakan di sini. Dengan cara mengubah this db insert ini menjadi query. Ini kita ubah menjadi query, masukkan query-nya di sini. Kita gunakan biasanya untuk perintah yang banyak relasinya, misalnya select dari 100 table misalnya. Nah, ini kita menggunakan perintah query biasa saja gitu. Dan kita aliaskan nama table-nya seperti itu. Nah, ini karena waktunya terbatas, jadi Bapak Ibu bisa akses langsung. Kalau saya biasanya belajarnya dari tutorial Point Kode Igniter. Kalau dulu saya belajarnya dari sini. Ini sudah sangat mudah ya. Saat ini Kode Igniter sudah versi keempat. Di sini versi ketiga ya untuk tutorialnya. Sampai sekarang masih digunakan. Silakan diakses untuk lebih detailnya di tutorialspoint.com/kodeigniter. Oke, mungkin saya sambil jawab pertanyaan dulu mungkin ya, biar tetap stay di sini kita.
Oke, saya coba jawab pertanyaan, Python kalau digabung PHP bagaimana? Nah, Python digabung dengan PHP, ya bisa tadi, Python-nya sebagai back-end, PHP-nya sebagai front-end. Cara komunikasinya bagaimana? Cara komunikasinya melalui JSON. Bisa juga kita melalui XML, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, mungkin saya coba bahas ya yang ini, contoh pengaplikasian bahasa pemrograman misalnya Python dalam sisi server. Ya, contohnya misalkan kalau untuk AI, ya, AI kita punya model ya, model matematis ya, dan itu biasanya running di Python, tapi bisa juga di MATLAB, bisa di R dan lain sebagainya, tapi umumnya di Python. Nah, di Python itu kita akan banyak logic dan juga koneksi ke program AI dan juga ke database ataupun misalnya ke big data kita. Nah, di front end itu akan menampilkan hasilnya ataupun memberikan instruksi ke back end. Komunikasinya bagaimana? Sama tadi melalui communication ya, seperti JSON ataupun XML seperti itu. Bagaimana cara memilih framework back-end yang cocok untuk dipakai? Nah, ini kalau mungkin kalau saya ya, pribadi saya sebenarnya Python oriented ya. Saya ngoding Python. Kenapa saya memilih Python? Karena di sana sudah banyak library yang add-ons ya. Mau connect ke AI mudah, mau connect ke IoT mudah, mau connect ke modul apapun ada gitu. Nah, itu sudah ada di Python. Nah, sementara di PHP itu sebenarnya PHP menurut saya sangat baik untuk apa namanya front end ya. Maksudnya front end tuh ya tadi front end-nya ditambah dengan JavaScript dan lain sebagainya itu sangat baik ya. Kemudian mengenai si SEO, nah ini kita coba buat sesi khusus nanti ya SEO. Ini SEO panjang kalau kita bahas ya. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Albar. Kode igniter berbasis MVC. Kira-kira menurut saya bagaimana jika saya menggunakan React.js, apakah view di kode igniter berisi full codingan React.js? Nah, terus terang saya tidak tidak menguasai React.js ya. Nanti mungkin boleh kita buat sesi lainnya untuk React ya, seperti itu. Untuk menampilkan hasil machine learning dengan Python baiknya menggunakan apa? Nah, ini menarik ya. Untuk menampilkan modelnya, biasanya model machine learning itu kita punya file, misalkan file modelnya dalam ekstensi H5 ataupun ekstensi lainnya. Itu di Python. Cara menampilkannya bagaimana? Gunakan tadi JSON ya. Kita keluarkan, outputkan kepada front end, sehingga hasilnya bisa dilihat di front end. Seperti itu. Oke, baik. Saya coba lanjut kembali ya. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai kode igniter backend. Nah, ini sudah ada framework-nya dari Chris Caserguis ya. Silakan Bapak Ibu lihat di link berikut ya, github.com/Chris Caserguis kode igniter REST server, ataupun bisa ini ada apa namanya programmer Indonesia yang mempersingkat mungkin ya REST server dari kode igniter. Ini bisa jadi acuan juga ya, silakan diakses keduanya. Nah, kenapa kita menggunakan kode igniter yang sudah dimodifikasi? Karena kode igniter standar dari kode igniter itu belum apa namanya agak sulit kalau kita ubah sebagai mode backend. Nah, sehingga kita menggunakan library atau kode igniter yang sudah dimodifikasi oleh teman-teman programmer ini. Contohnya, kalau saya biasanya menggunakan kedua ini, ya. Nah, tadi sudah dibahas ya mengenai komposer dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba contoh sederhana. Ini teman saya, Mas Singgih, ini owner dari Codepolitan. Banyak juga mengenai tutorial kode igniter, silakan diakses ya di codepolitan.com, REST API server sederhana. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita memposisikan kode igniter ini sebagai backend, ya kita bisa membuat 4 metode. Metode yang pertama adalah metode post. Ya. Post artinya ini menerima input dari front end. Ya. Kemudian metode yang kedua adalah get. Get itu memberikan data ke front end. Kemudian update ya, kita mengupdate data kita, dan terakhir adalah delete. Nah, kalau saya biasanya saya tidak pernah menggunakan
metode delete. Jadi saya hindari adanya delete ke dalam database. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan adalah saya mempunyai satu flag untuk masing-masing table. Misalkan flagnya is aktif atau tidak. Nah, ini bisa jadi referensi buat adik-adik atau bapak ibu. Kenapa? Kita biasanya database itu tidak boleh ada yang di delete ya untuk log kita. Nah, jadi caranya adalah kita menonaktifkan row kita ya dengan cara menambahkan flag seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bawaan dari kode igniter Chris Casseguis itu sudah support langsung membuat API GET ya. Jadi hanya beberapa perintah ya, ini sudah bisa menampilkan JSON untuk data seperti ini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada perintahnya ini, outputnya adalah mengeluarkan JSON array ya berupa ID, nama, nomor ya. Ini dari table, misalkan tabelnya adalah telepon seperti itu. Kemudian kita juga bisa membuat post dan put ya, perintahnya seperti ini ya. Jadi dengan mudah kita bisa memposisikan kode igniter ini sebagai backend seperti itu. Nah, kemudian di kode igniter Chris Casseguis ini sudah ada modul untuk JWT atau JSON Web Token, salah satu metode untuk autentikasi. Jadi biasanya kalau kita tidak menggunakan autentikasi, data-data yang penting, misalnya nomor telepon ketika kita request ke backend kita, itu langsung nampil. Nah, sementara kalau kita menggunakan JWT atau JSON Web Token ini bisa diautentikasi terlebih dahulu. Nanti saya lihatkan ya contohnya. Oke, kemudian jadi kita bisa tambahkan JWT ini yang paling mudah diimplementasikan ya, sudah ada di library-nya Chris Casseguis ya. Silakan diakses ya, dicoba diakses. Nah, sementara sebenarnya ini tidak terlalu tidak terlalu secure ya. Ini menurut saya dan beberapa orang tidak terlalu secure. Kita bisa membuatnya menjadi lebih secure dengan misalkan kita menggunakan metode lainnya, autentikasi misalkan dengan OAuth dan gabungan dengan LDAP ya. Jadi kita misalnya OAuth plus LDAP ya, jadilah single sign on ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya, biasanya kalau kita sebagai programmer backend, kita tidak terlepas dari yang namanya Postman atau ya aplikasi sejenis ya, untuk menguji coba API kita ya. Saya coba tampilkan Postman kita. Oke, contohnya seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sinyalnya bagus nggak? Suaranya bagus nggak? Sampai sini. Tes Bapak Ibu, apakah sinyalnya bagus? Oke, bagus. Baik, saya coba lanjutkan lagi. Nah, ini sebagai contoh seperti ini. Mungkin nggak kelihatan ya, atau boleh di zoom mungkin ya. Saya nggak bisa zoom di sini. Nah, intinya saya punya URL ya. URL-nya ini saya sembunyikan di mana lokasinya. Nah, kemudian saya masukkan username dan password-nya ya. Kalau tanpa JWT, kita tidak akan mendapatkan akses token ya. Nah, akses token ini fungsinya adalah ketika kita ingin mengakses fungsi atau menu lainnya, misalkan menampilkan carousel. Kalau tanpa akses token ya, semua orang bisa mengakses itu. Sementara kalau kita menggunakan akses token ya, atau misalnya kita menggunakan JWT, ini kita bisa batasi ya siapa aja yang mendapatkan akses tersebut. Ya, sebagai contoh misalkan seperti ini. Nah, ini saya bisa mendapatkan datanya, ini data dummy sebenarnya. Nah, datanya saya bisa dapatkan nih di sini ya. Alamat Bandung, fotonya ini, ID-nya ini dan lain-lain ya. Saya bisa dapatkan ini. Sementara kalau misalkan autentikasinya gagal, ini tidak akan muncul ya seperti itu. Nah, misalkan saya tidak menggunakan autentikasi, sebagai contoh seperti ini ya. Token missing, invalid JWT header. Nah, artinya saya nggak bisa akses untuk fitur carousel. Kenapa? Karena tokennya tidak ada gitu. Nah, tokennya didapat dari mana? Dari autentikasi JWT. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk uji cobanya, sebaiknya kita menggunakan aplikasi namanya Postman. Ini ada di Chrome ataupun ada aplikasi sendiri. Ya.
Nah, kemudian setelah kita membuat backend ya, kita buat codingannya ya, connect ke database, kita securing API kita ya. Langkah berikutnya adalah kita deploy API kita. Nah, rekomendasinya kalau aplikasinya enterprise itu sebaiknya kita simpan di cloud ataupun di server kita sendiri ya. Tidak direkomendasikan untuk disimpan di hosting ya dan lain sebagainya. Ini menurut pendapat saya. Nah, arsitekturnya ini bisa kita atur sendiri ya kalau kita membuat aplikasi enterprise web. Sebagai contoh misalkan mobile apps. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hercules, mungkin ada banyak endpoint yang mengakses API kita ya. Nah, ini bagaimana cara membuat user ini tetap availability server kita ini terjaga. Nah, caranya ada banyak sebenarnya. Yang pertama adalah kita bisa memasang load balancer. Artinya seperti ini, saya punya server, ya. Server ini saya posisikan sebagai load balancer. Kemudian saya punya server pemrosesannya, processing server 2, di mana ini adalah hasil dari load balancer akan dikirimkan ke mana yang kosong kira-kira untuk memprosesnya, dan database servernya 1. Nah, itu bisa seperti itu. Atau cara lainnya adalah kita setelah API kita jalan, kita bisa melakukan stress test atau pengujian stres terhadap server kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan stress test ini kita bisa mengetahui seberapa besar concurrent dari server kita, terutama dari API atau service kita, seperti itu. Misalkan gini, dalam satu waktu bersamaan, kalau aplikasinya sudah besar banget ya, misalnya puluhan juta yang menggunakan, nah itu pastikan dalam 1 detik, tidak mungkin hanya satu endpoint yang mengaksesnya. Bisa jadi dalam 1 detik ada 10.000 endpoint. Nah, caranya adalah kita tes dulu dengan JMeter ya, contohnya. Kita tes, dapatlah hasilnya, misalkan, oh ini kuatnya misalkan 5.000 concurrent user. Nah, kalau 5.000 concurrent user, apa yang bisa kita lakukan? Ada 2. Karena kan kebutuhannya 10.000 dalam 1 detik. Ya. Caranya adalah yang pertama dengan melakukan vertical scaling. Ya. Dengan vertical scaling ya secara vertikal, itu artinya server kita tambahkan memori, tambahkan hard disk, tambahkan prosesor, dan lain sebagainya. Sementara dengan horizontal scaling, kita tambahkan server yang berbeda. Caranya yang tadi saya sebutkan ya, dengan load balancer kita bagi menjadi 2 server yang berbeda. Nah, jadi tekniknya sebenarnya banyak untuk mendeploy backend kita. Tujuannya adalah aplikasi front end, Android, iOS, web itu bisa dengan lancar mengakses backend, jadi nggak ada koneksi terputus seperti itu. Nah, ini beberapa kesalahan pada backend ya. Ini sebenarnya banyak, tapi ini 3 yang saya highlight ya. Security pada backend, yang pertama adalah komunikasi dari front end ke backend ini tanpa enkripsi. Ini sebenarnya salah ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita coba enkripsi. Caranya bagaimana? Sudah banyak sekarang caranya. Misalkan kita menggunakan enkripsi AES ya, AES yang paling mudah untuk kita jalankan. Misalkan kita dari front end kita enkripsi, di back end-nya kita dekripsi ya dengan AES. Bisa seperti itu. Jadi dikirimnya ini sudah encrypted. Kirim nyampe di back end, dia coba decrypt ya, kemudian dengan key yang sudah disepakati bisa mendapatkan kembali hasil yang sama dari front end seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua biasanya menerima data tanpa enkripsi. Back end biasanya misalnya masukkan username-nya ini, passwordnya ini. Nah, dikirim dari front end-nya tadi username-nya misalnya abc@gmail.com, nyampe di back end-nya juga sama. Nah, itu bisa kepotong jalurnya. Ada yang istilahnya itu man in the middle gitu. Bisa ngambil data kita gitu seperti itu. Kemudian kesalahan berikutnya adalah user normal bisa mengakses halaman admin. Misalkan user registrasi dan lain-lain. Nah, kita punya halaman admin nih, di mana back-end-nya sama gitu. Dan database-nya sama juga. Nah, tapi tidak kita batasi mana yang roles-nya user biasa, mana yang roles-nya admin. Nah, ini biasanya kesalahan. Nah, cara menangkalnya bagaimana? Sudah ada library-nya biasanya di framework untuk API. Contoh yang paling ngetren itu di Python Flash ya, saya
senang menggunakan Python Flash. Kenapa? Karena di Flash itu sudah ada library-nya untuk memisahkan siapa role-nya untuk mengakses halaman tertentu. Kemudian contoh lainnya di Node.js ya, contohnya di Express.js ya, saya juga pengguna Express dan juga Happy.js ya, mungkin pengguna Node.js sudah tahu ya. Di Happy.js itu khusus API ya, sudah ada juga library yang bisa mencegah adanya user umum mengakses halaman admin seperti itu. Oke, kemudian untuk tadi mengenai backend mungkin saya coba jawab dulu jika ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, apakah dengan bearer token juga tidak aman? Ya, sebenarnya itu tergantung kita Bapak Ibu. Kita bisa memilih antara JWT, kemudian bearer ya, kita encrypt lagi dengan HMAC ya, kemudian kita menggunakan OAuth ya, OAuth 2 atau menggunakan buatan sendiri pun sebenarnya sah-sah saja ya. Nah, untuk masalah security kenapa tidak aman, kita nanti akan sebenarnya udah pernah dibahas oleh Mas Raffi Darmawan ya di sesi sebelumnya. Jadi boleh dilihat di YouTube-nya itu ada penjelasan sistematis kenapa JWT tidak aman dan kenapa dengan enkripsi yang dipropos oleh saya lupa ya namanya siapa itu lebih aman. Itu ada penjelasannya. Silakan Bapak Ardi akses di tutorial di roundtable bisa AI sebelumnya mengenai securing API ya sudah ada. Oke, bagaimana cara convert dari PHP biasa ke kode igniter ya? Sebenarnya kita tinggal panggil aja fungsinya. Terutama kalau PHP-nya Bapak Ibu sudah buat kelas dan objeknya, tinggal kita kelasnya ya, kelasnya tinggal kita copy saja gitu. Atau fungsinya tinggal kita copy ke dalam kode igniter ya seperti itu. Dan kita kurangi beberapa fungsi, misalnya connect ke database ya, kemudian query ya kita ganti dengan mode kode igniter seperti itu. Oke, saya coba sapa teman-teman yang ada di YouTube mungkin ya. Ya, untuk ada yang nanya bootcamp-nya kapan? Setelah ini saya akan umumkan kapan bootcamp-nya dan ini gratis ya. Syaratnya apa? Ajak temannya saja. Jadi kenapa ajak temannya? Karena kalau belajar itu tidak bisa sendiri ya, harus ada partner. Saya pun apa namanya untuk teman-teman di Bisa AI pun seperti itu. Kita tidak apa namanya satu orang belajar sendiri, tidak. Minimal itu ada 2 orang yang belajar. Jadi persyaratannya adalah ikut bootcamp ini ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya. Jadi bootcamp ini gratis ya. Selama minimal kita akan coba selama 5 jam ya dan maksimumnya 1 hari ya untuk fokus di kode igniter front end dan back end seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan kembali ya. Oke, berikutnya adalah kode igniter front end. Nah, di sini untuk front end ini sebenarnya kita bisa posisikan juga kode igniter kita atau PHP kita sebagai front end. Artinya front end itu adalah mengakses API, mengakses back end seperti itu. Nah, ini sudah ada. Kalau di Postman, Bapak Ibu tinggal seperti ini. Saya coba demokan ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian saya klik run. Ketika saya tekan run, ini dia akan membuka dokumentasi yang sudah kita buat API kita di backend dan sudah ada cara connect-nya langsung. Nah ini cara connect-nya yang saya screenshot di sini ya seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya di front end itu menggunakan CURL ya. CURL ini dimanfaatkan untuk mengakses ke backend ya. Ini kita masukkan URL-nya, kemudian kita post field-nya kita masukkan, maksudnya body JSON-nya ya, body JSON-nya ada username dan password. Coba kita lihat yang tadi. Nah ini sama ya, ada username dan ada password. Kita masukkan username ini dan password. Dan kemudian header-nya bisa kita masukkan, ada di sini header-nya content type, sama ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita eksekusi, kemudian kita jalankan. Responnya kita coba tampilkan ya. Responnya adalah akses token.
Nah, akses token ini, kalau sudah dapat terima akses token ini, kita bicara front end. Kita masukkan ke dalam session, ya. Di mana session ini dia akan secara otomatis aktif session kita dengan isinya adalah akses token. Selain itu kita juga bisa mendapatkan field lain, misalkan field lainnya adalah username, kemudian roles ya dan lain sebagainya. Terutama roles ya, roles wajib ada biasanya. Nah, kemudian berikutnya adalah dari data token yang kita miliki ini, kita ingin akses contohnya adalah data cek kredensial dari user kita ya, seperti ini contohnya. Nah, kalau saya yang seperti yang tadi saya demokan, kalau saya tidak memasukkan informasi yang benar, misalnya JWT-nya saya tidak masukkan, tulisannya adalah token missing. Seperti itu. Nah, sementara kalau saya masukkan dengan benar informasi tokennya, maka akan keluar ya identitasnya seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Sama ya. Kalau tergantung metodenya apa. Kalau kita lihat, ketika kita autentikasi, sebaiknya metodenya adalah POS ya. Kalau kita lihat sini, metode ini adalah POS ya. Ini POS. Sementara kalau kita mengambil data, ini kita gunakan GET ya. Kita gunakan GET, kemudian kita masukkan URL-nya, kita eksekusi, jadilah hasilnya seperti ini. Nah, hasil seperti ini belum bisa kita tampilkan ke dalam user. Perlu kita mengenali JSON array ini contohnya dan JSON objeknya. Nah, setiap objek ini kita kreasikan dalam bentuk HTML yang menarik gitu, seperti itu. Ya, mungkin tutorial pada hari ini cukup sekian ya Bapak Ibu ya, karena sudah masuk jam 12. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, oke, ini banyak nih pertanyaan. Enkripsi yang bagus untuk mencegah SQL injection ya. Sebenarnya banyak tekniknya sudah dibahas oleh Mas Raffi Darmawan. Mungkin saya ambil salah satu contoh ya. Yang sering dilupakan adalah menyiapkan prepare statement pada codingan baik itu PHP, Python untuk backend kita. Maksudnya gimana prepare statement? Jadi biasanya kita tidak mendefinisikan variabel kita itu apa yang namanya mungkin contohnya saya tidak siapkan sih. Intinya prepare statement mungkin boleh di searching cara apa namanya mendefinisikan prepare statement dari koneksi backend ya seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Oke, saya coba sapa teman-teman yang ada di YouTube. Oke, untuk masalah gaji itu relatif ya, jadi saya tidak bisa share gaji programmer bagaimana dan lain-lain. Sudah banyak tutorial atau tulisan mengenai salary programmer ya, seperti itu. Oke, baik, sedikit mungkin sebelum saya akhiri, ini ada, nah ini dia, sudah bisa dilihat ya. Nah, kita akan mengadakan tutorial kode igniter ya, dari front end hingga back end untuk aplikasi enterprise ya. Jadi kita akan buat dengan kode igniter ini bisa menjadi back end ataupun front end dan kita bisa menghasilkan aplikasi yang enterprise, termasuk security dan lain sebagainya. Silakan ikut, ini gratis ya. Link pendaftarannya ada di Bisai Tampil Event. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ajak temannya. Jadi nanti akan berkelompok ya. Kalau sendiri sebenarnya boleh saja, tapi kalau sendiri nanti project yang dikerjakan sendiri, jadi takutnya nggak selesai nanti. Jadi ada yang posisinya nanti front end, ada yang posisinya sebagai back end, seperti itu. Kemudian event dari Aptikom, ini kita masih ada banyak ya event lainnya. Di besok hari kita masih ada event dari Aptikom, yaitu Educational Data Mining. Kita menghadirkan Bapak Dr. Nurul Hidayat, dosen jurusan Informatika Unsud dan anggota tim pengembang IT Aptikom. Kemudian di sesi hari Sabtu nanti ini ada Pak Prihandoko, dosen Universitas Gunadarma, wakil direktur eksekutif Aptikom, akan membahas mengenai data pre-processing dan clustering. Kemudian saya juga akan masuk di sini untuk bahas mengenai beberapa teknik clustering seperti K-means dan lain sebagainya. Kemudian rancang bangun Internet of Things untuk masyarakat, Bapak Eri Prasetyo, PhD,
dosen Universitas Gunadarma, dan Ketua Klaster 3 Bidang Pengembangan Kerjasama Aptikom. Akan membawakan mengenai Internet of Things untuk masyarakat dan riset di bidang IoT. Bapak Ibu yang sedang akan S3 mungkin dianjurkan untuk mengikuti ini ya, nanti ada beberapa informasi mengenai riset di bidang IoT. Kemudian saya juga akan menyampaikan tutorial singkat ya, IoT.mcu dengan web service Python. Kemudian pemanfaatan data science untuk UMKM ya, kita akan menghadirkan Ibu Dr. Nina Kurnia Hikmawati, Sekjen 1 Bidang Eksternal Aptikom, dan Bapak Wira Satyawan, teknopreneur, pengusaha, dan pendidikan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai pemanfaatan data science. Nanti saya akan sedikit tutorial mengenai data science untuk analisis produk dan trending produk ya. Kemudian ada Artificial Intelligence for Securing Hardware dari Bapak Dr. Septa Fiansah Dwi Putra, dosen dari Politeknik Negeri Lampung dan koordinator bidang penelitian Aptikom Lampung. Akan membawakan mengenai AI for Securing Hardware. Saya akan coba bahas mengenai Network Intrusion Detection System dengan Deep Neural Network. Kemudian ada Bapak Luther dari Universitas Samratulangi dan Ketua Aptikom Provinsi Sulawesi Utara, akan membahas mengenai Machine Learning for Decision Making. Nah, info terakhirnya saya juga akan masuk di sini, akan membawakan juga mengenai Machine Learning untuk Decision Making juga ya. Nanti silakan Bapak Ibu, informasinya bisa dilihat di Instagram dan juga di YouTube dari Bisa AI. Kemudian Bapak Dr. Akvianto Eko Putra, dosen dari Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada UGM, dan Ketua Aptikom Daerah Istimewa Yogyakarta, akan membahas mengenai Digital Signal Processing dan Deep Learning. Case study-nya ini di bidang speech, signal, dan seismic dengan MATLAB. Saya akan coba membahas juga mengenai klasifikasi low data, low level, dan high level speech fitur dengan deep learning. Kemudian Internet of Things for Robotics, tanggal 8 Juli, Bapak Muhammad Iqbal akan membahas mengenai penerapan IoT dalam bidang robotik. Nah, saya akan tutorial sedikit mengenai membuat robot controller dengan Internet of Things. Kemudian ini sesi terakhir ya, ada Profesor Dr. Saiful Bukhari, Profesor dari Universitas Jember, anggota pengembangan SDM Aptikom, akan membahas mengenai model AI dalam proses perubahan. Oh, ini masih ada lagi. Bapak Alvin Stepanus, PhD dari Politeknik Negeri Ambon, dan sebagai Sekretaris Aptikom Provinsi Maluku, akan membahas mengenai Healthcare Data Science Introduction. Saya akan membahas mengenai tutorial data science. Oh, masih ada lagi. Ini terakhir kayaknya. Oke. Nah, ini Bapak Dr. Hadi Santoso, tanggal 25 Juli 2020, membahas mengenai Object Recognition dengan Deep Learning. Ya, jadi agenda Bisa AI dengan Aptikom akan masih banyak ya, masih banyak. Silakan Bapak Ibu ikuti. Untuk eventnya gratis. Nah, untuk untuk mendapatkan e-sertifikat silakan hubungi panitia ya. Infonya kalau tidak salah untuk e-sertifikat Rp25.000. Jadi silakan di chat saja panitia ya, CP Bisa AI untuk pembayaran e-sertifikat dan juga informasi lainnya. Ya, mungkin silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu untuk sesi yang kedua ini sebelum saya tutup. Oke, untuk bagaimana cara mencegah CSRF. Nah, ini CSRF juga sudah dibahas oleh Mas Raffi Darmawan. Ya, silakan diakses di YouTube-nya Bisa AI di youtube.com/bisai. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Pak Hercules masih bersama dengan kita atau sudah? Ini tadi infonya ada ini lagi, ada kegiatan ya. Oke, baik. Untuk sesi hari ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk hadir di event Aptikom berikutnya, dan juga untuk bootcamp ya, bootcamp Code Igniter ya, gratis. Silakan invite
kolega dari Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk mengikuti bootcamp-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Hercules telah share bersama kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah join. Jangan lupa untuk berlangganan media sosial dari Bisa AI di YouTube maupun di Instagram. Oke, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.